Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ustazah Ella. Hari ini kita akan belajar matematika nih tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kok berbagai bentuk pecahan ya? Iya, karena nanti di soal akan kadang ada pecahan biasa. Bisa juga pecahan campuran. Bisa juga desimal. Maupun ada persen ya. Nah, sekarang kita lihat cara pengerjaannya seperti apa ya. Untuk mengerjakannya, silakan anak-anak rubah pecahan soal yang disoal itu ke dalam bentuk yang sama. Yang sama berarti misal ada desimal tambah pecahan, misal tambah persen. Nah, itu berarti terserah kalian. Misal, bila saya sukanya nih kalau saya rubah dalam bentuk persen. Boleh. Bila kalau di soal saya pengen rubah ke desimal. Boleh. Tapi kalau di desimal maupun persen, tidak semua akan mudah dirubah dalam bentuk tersebut. Misal kalau persen itu kan nanti yang mudah itu per 2, per 4, per 5, per 10, apalagi langsung per 100. Nah, itu gampang kalau dirubah ke persen. Sama halnya dengan desimal, itu juga mudah kalau dirubah ke per 2, dari per 2 ya, per 4, per 5, per 10 dan seterusnya. Tapi akan susah. Jadi kalau pecahan biasa maupun campuran dirubah ke desimal itu kalau per 3, per 7, per 6 juga, per 9 dan seterusnya. Ini kenapa susah? Karena hasilnya tidak akan bulat. Jadi misal 1/3 itu kan 0,33333. Nah, itu tidak akan, nanti hasilnya akan panjang ya. Jadi Bella tidak sarankan. Oke, misal Bella mau tak rubah ke pecahan biasa nih. Boleh, kan kalian sudah belajar ya menghitung yang pecahan biasa. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama, Bella punya 1/4 ditambah 60%. Nah, kan udah beda nih. 1/4 itu pecahan biasa, yang satunya persen, 60%. Nah, sekarang kembali lagi ke kalian sukanya yang mana? Bella saya sukanya mau saya rubah ke persen. Boleh. Oke, kita kerjakan cara pertama. Itu dalam bentuk persen. Nah, berarti yang belum dalam bentuk persen yang mana? Nah, 1/4 ya, kita rubah 1/4 dalam bentuk persen. Ini review lagi di materi kelas 4. Gimana cara merubah persen? Persen itu kan per 100. Berarti ini dirubah ke per 100, 1/4. 4 dikali berapa biar jadi 100? 4 dikali 25. Kalau bawah kali 25, atas juga kali 25. Ini yang namanya pecahan senilai. 1 dikali 25, 25. 4 dikali 25, 100. Jadi 25 per 100. Nah, ini artinya 25%. Nah, sudah jadi persen, tinggal kita hitung. 1/4 ditambah 60%. 1/4-nya kita bisa rubah 25% ditambah 60%. Tinggal kita jumlahkan, 25 tambah 60. 5 tambah 0, 5, 2 tambah 6, 8. Jadi hasilnya 85%. Seperti itu ya. Misal, Bella saya mau nyoba nih. Kalau saya hitung dalam bentuk pecahan biasa, boleh. Kita pakai cara yang kedua. Pecahan biasa. Jadi soalnya tadi 1/4 ditambah 60%. Berarti yang belum dirubah apa? Yang 60% ya. Kita bisa hitung 60%. Dimana ya? Sini aja deh. 60%. 60% itu artinya 60 per 100. Jadi persennya ada unde-undenya 2, itu artinya per 100. Nah, sekarang udah jadi, ini sebenarnya sudah pecahan biasa, tapi boleh kalian sederhanakan dulu biar nanti penghitungan ke belakangnya nggak pusing. 60 per 100
Berarti kita sederhanakan bagi berapa ya? Boleh kalau kalian bingung, ini ada 0 dan 0. Oh, berarti bisa dibagi 10 ini mah. Oke, 60 bagi 10, 6. 100 bagi 10, berapa? 10 ya. Ternyata masih bisa disederhanakan loh. Kenapa? Karena atas bilangan genap, bawah bilangan genap. Pasti bisa disederhanakan. Dan jelas pasti bisa dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Nah, ini udah jadi deh pecahan biasanya. Jadi 1/4 ditambah 60%-nya kita bisa rubah jadi 3/5 ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini sudah pecahan biasa ditambah pecahan biasa. Ingat materi kemarin? Tinggal kita samakan penyebutnya. Bila mau kalikan aja. Tinggal 4 kali 5, 20. Nah, kita hitung deh. 20 dibagi 4, 5. Dikali atasnya, 1. 20 dibagi 5, 4. Dikali atasnya, kali 3. 5 dikali 1, 5 per 20 ditambah 4 dikali 3, 12 per 20. Sudah sama kan penyebutnya? Tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 12 berapa? 17 per 20. Karena sudah jadi pecahan yang paling sederhana dan tidak bisa dirubah ke pecahan campuran, ini jadi hasil akhirnya 17 per 20. 17 per 20 ini sama juga dengan 85%. Seperti yang di cara pertama tadi. Ini ya, 85%. Oke. Sekarang coba kita di soal yang nomor 2. Beda lagi, kita punya 35% ditambah 0,875. Wah, persen dengan desimal. Kita bisa pakai dua cara lagi. Bella mau nyoba yang cara pertama. Kita ke persen dulu kali ya. Nah, kalau persen berarti yang belum dirubah yang 0,875. 0,875. Nah, ingat lagi nih materi kelas 4 lagi. 0,875 kalau ditulis itu 875 per, dilihat di belakang 0 ada 3 angka, 1, 2, 3, berarti per 1000. Seperti itu ya. Nah, kalau persen itu kan per 100, berarti ini harus dirubah ke per 100. Berarti ini kita bagi 10. 875 dibagi 10 berapa? Kita bagi orogabet boleh, biar kalian gak bingung. 8 bagi 10 enggak bisa. 87 bagi 10 dapat 8. 8 kali 10 80. Kita kurangkan, 7-nya turun, 8 kali 8 habis. 5-nya turun, 75 bagi 10 7. 7 kali 10 70. Kita kurangkan lagi, sisanya 5. 5 bagi 10 enggak bisa, kasih koma, ini kasih 0. 50 bagi 10 5. 5 kali 10 50. Habis ya. Jadi ketemunya 87,5 per. Nah, ini tinggal 1000 bagi 10, 100 ya. Nah, ini berarti artinya 87,5%. Sudah jadi persen, tinggal kita hitung. 35% ditambah 87,5%. Cara bersusun, 35 tambah, nah ini kan ada komanya. Kalau 35 itu artinya 35,0. Ini 87,5. Tinggal kita jumlahkan, 0 tambah 5 5, 5 tambah 7 2, nyuman 1 tambah 3 4, 4 tambah 8 12. Komanya kita urutkan. Jadi hasilnya berapa? Akhirnya berarti 122,5%. Seperti itu ya. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, coba kita tulis lagi soalnya. 35% ditambah 0,875.
Kita rubah ke pecahan desimal ya, berarti cara kedua desimal. Nah, berarti yang dirubah yang 35%. 35%. Kalau mau merubah ke desimal, kita rubah dulu ke pecahan biasa dulu. Berarti kalau 35%, 35/100. Baru kita rubah ke desimal. Caranya gimana? Cara merubah desimal itu dengan cara porogapit. Ini materi kelas 4 lagi. 35 dibagi 100. Ingat yang atas itu ditaruh dia yang di dalam. 35 bagi 100. Gak bisa ya, 3. Berarti kita langsung kasih 0 di sini, berarti atas 0,350 bagi 100 dapat 3. 3 kali 100 300. Kita kurangkan 0, 5 kurangi 0, 5, 3 kurangi 3 habis. 50 bagi 100 tidak bisa, kita boleh nambah 0 satu lagi. 500 bagi 100 5. 5 kali 100 500. Kita kurangkan hasilnya 0. Jadi 35% itu 0,35. Sudah sama-sama desimal, kita bisa tulis 35%. Berarti sini dirubah jadi 0,35 ditambah 0,875. Jadinya berapa ya? Kita pakai cara susun ke bawah lagi, perhitungannya 0,35. Komanya harus lurus, depan koma 0, belakangnya 875. Kita jumlahkan. Nah, ini kan masih belum ada angkanya. Di sini kita bisa tambah 0 ya. 0 tambah 5, 5, 5 tambah 7, 12, 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 8, 12, nyimpan 1, sini 1 tambah 0 tambah 0, 1, komanya lurus. Jadi hasil akhirnya 1,225. Seperti itu ya. Jadi ini ada 2 cara untuk pengerjaannya. Oke. Demikian penjelasan dari Bu Ella, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.